Ya, Gideon Tamonov NIM 2.03.2021.0010 kelas A. Langsung saja latar belakang masalah sosial yang bisa juga disebut sebagai disentrasi sosial atau disorganisasi sosial adalah salah satu diskursus polemik lama yang dinantikan muncul di tengah-tengah kehidupan sosial yang disebabkan dari produk kemajuan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi. Polemik tersebut berkembang dan membawa dampak tersebut sepanjang masa. Masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keuntungan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial sekarang ini sudah merusak nilai-nilai moral, etik, susila, dan luhur religius, serta beberapa aspek dasar yang terkandung di dalamnya, juga norma-norma hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pertama, teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori modern. A. Teori klasik. Perubahan sosial. Pemikiran para tokoh klasis tentang perubahan sosial dapat dilompatkan ke dalam beberapa pola sebagai berikut. Yang pertama, pola linear. Perubahan sosial mengikuti pola linear seperti dikemukakan oleh Auguste Comte yang mengatakan bahwa kemajuan progresif beradab manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tidak terletak. Perubahan selalu berubah dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks, selalu berubah menuju ke arah kemajuan. Comte mengungkapkan tentang hukum 3 tahap, yaitu bahwa suatu masyarakat mengikuti perkembangan perubahan dengan pola seperti berikut. Yang kedua, pola siklus merupakan pola masyarakat berkembang laksanakan sebuah roda. Pada suatu saat ada di atas, saat lain di bawah. Masyarakat mengalami kemajuan dalam peradaban, namun suatu saat akan mengalami kemunduran, bahkan mengalami suatu kemusnahan. Pelajaran para manusia laksana sebuah perjalanan gelombang bisa muncul tiba-tiba, berkembang kemudian lenyap. Bisa juga diibaratkan seperti perkembangan seseorang manusia yang mengalami masa muda, masa dewasa, masa tua, kemudian punah. Bab 2, patologi sosial dan masalah sosial. A. Definisi patologi sosial dan masalah sosial. Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit. 1. Sedangkan logos berarti ilmu, jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang berwujud. Sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang berwujud berupa kelompok manusia atau operasi, yaitu individu atau manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial, atau ilmu tentang asal-usul
dan sifat-sifat penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Hal ini sedang dengan apa yang dikemukakan oleh Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesadaran moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun, bertentangan disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Globalisasi dan informasi ini perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan permasalahan masyarakat. Manusia sekarang ini tengah disukakan dengan kebutuhan untuk semakin bersaing kompetitif dalam aneka ragam tentang bahwa sampai korban jiwa dan raga. Perkembangan ilmu mengetahui juga melahirkan berbagai macam penemuan dan pembaruan di bidang teknologi dan informasi yang nantinya akan mengajarkan manusia merubah untuk mengikuti kepentingan diri sendiri. Hasan Sandil mengatakan bahwa gangguan masyarakat ini merupakan kejahatan, kenakalan remaja, kemiskinan, dan lainnya. Sebagai merupakan hal harus dicari solusinya. Gilan dan Gilin sebagaimana yang diuang kepada oleh Selamandins memberikan batasan tentang patologi sosial, yaitu pertama, patologi sosial adalah salah satu kajian tentang disorganisasi sosial atau maladjustment yang dibahas dalam arti luas. Sebab hasil dan usaha perbaikan atau faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial seperti kemiskinan, pengurangan lanjut usia, penyakit rakyat, lemah ingatan atau pikiran, kegilaan, kejahatan, perceraian, pelacuran, ketegangan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Kedua, patologi sosial berarti penyakit masyarakat atau keadilan abnormal pada suatu masyarakat. Teori utama mengawasi kajian teori ini berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa pandangan ahli tentang masyarakat, patologi sosial, dan masalah sosial. Patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persuaan antar berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membayangkan kehidupan kelompok atau merintangi pemuasan keinginan fungsi mental dari anggotanya. Akibatnya pengikatan sosial patah semakin sama sekali. B. Black dan Bilin 1923 menyatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan instruktur sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. Kedua, konsep patologi sosial berbagai macam pendapat dari para ahli tentang masalah-masalah sosial. Pada intinya mencakup pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam masyarakat. Dari berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesadaran moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertentangan, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.
Faktor keluarga merupakan cerminan utama bagi seseorang anak. Faktor keluarga di sini meliputi berbagai orang tua dalam mendidik seseorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. Di sini orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak untuk menjadi anak tumbuh dengan baik dan tidak berjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan berikan perhatian yang penuh terhadap anak. B. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Misalnya, seseorang yang berada di lingkungan yang tidak baik seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi secepat atau lambat akan kemudian berjerumus ke dalam kumpulan orang-orang tidak baik itu. Norma atau yang tidak digengkan di dalam masyarakat juga ikut menyumbang munculnya penyakit-penyakit masyarakat sosial. C. Faktor pendidikan. Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seorang untuk menjalankan hidup dengan baik itu pendidikan formal, pendidikan di sekolah, maupun non formal, pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan pergaulan. Dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga tidak akan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Baik, sekian ini presentasi dari saya.